Bersyukur atau berterima kasih kepada manusia pada hakikatnya merupakan bentuk pengamalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling banyak bersyukur berterima kasih kepada manusia. Beliau mengatakan inna asykaron nasi lillah ashkaruhum linnas. Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak bersyukur berterima kasih kepada manusia. Mengapa? Karena manusia ini makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kalau kita tidak bisa membalasnya dengan yang lebih baik, minimal yang semisal. Kalau tidak bisa juga, minimal kita mensyukurinya dengan mendoakan mereka, tentu dengan doa-doa yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan wa syarrif wa karrim wa majid wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumat. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahhin nas, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Idul Fitri Masjid Jami Khairul Razikin Villa Rizki Ilhami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Idul Fitri 1443 Hijriah. Dalam kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita dan seluruh kaum muslimin di dunia merayakan hari besar Islam, Idul Fitri, dengan tak henti-hentinya mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih atas anugerah karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala
kepada kita. Bagaimanapun syukur merupakan amalan yang dapat menghindarkan pelakunya daripada azab Allah, daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa kalian jika kalian beriman dan bersyukur. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, puasa Ramadan yang telah kita lakukan sebulan penuh, qiyamu Ramadan, tarawih, qiraatul Quran, sedekah, seluruh amal soleh kebaikan yang dilakukan diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal baik, amal soleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal solehnya, amal baiknya lebih banyak, lebih berat daripada amal salahnya, amal buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, artinya di surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sebaliknya, siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat daripada amal baiknya, amal solehnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman setelah sebelumnya menyatakan keutamaan, keistimewaan daripada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengakbarkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk hidayah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Tanpa kebaikannya, tanpa hidayahnya, tanpa anugerahnya, kita tidak bisa melakukan kebaikan sekecil apapun. Karena itu agungkan, kata Allah, atas hidayah yang diberikan kepada kalian. Betapa banyak orang yang diberikan kesehatan, tetapi mereka tidak mampu melakukan puasa. Betapa banyak orang yang rumahnya dekat masjid, tetapi ketika berkumandang azan tidak tergerak sedikit pun hatinya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Artinya ia tidak diberikan hidayah, kebaikan, petunjuk oleh Allah. Hatinya tidak digerakkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Betapa banyak orang yang diberikan harta kekayaan tetapi kikir, enggan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian, kata Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah terhadap hidayah yang diberikan kepada kalian, agar apa? Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hambanya yang selalu dan terus-menerus bersyukur kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Syukur berasal dari kata syakara yashkuru syukron, artinya berterima kasih, atau secara bahasa membuka, mengakui nikmat anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Antonimnya adalah kufur, berasal dari kata kafaro yakfuru kufron, artinya tidak berterima kasih, enggan berterima kasih.
atau menutup, tidak mengakui anugerah karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Hadirin yang dimuliakan Allah, syukur yang ditujukan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia itu sendiri. Seandainya seluruh makhluk yang ada di bumi ini, di dunia ini, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini tidak bersyukur kepada Allah, membangkangnya, mendurhakainya, bermaksiat kepadanya, maka hal itu tidak sedikit pun mengurangi kebesaran Allah, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia yang ada di bumi ini, di dunia ini, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini bersyukur kepadanya, menaatinya, mengabdi kepadanya, hal itu pun tidak menambah keagungan Allah, tidak menambah kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Syukur dan kufur hanya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang selalu bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha pemurah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama membagi syukur ini ke dalam dua bagian secara umum. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, bersyukur kepada manusia itu sendiri. Bersyukur atau berterima kasih kepada manusia pada hakikatnya merupakan bentuk pengamalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling banyak bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Beliau mengatakan, inna ashkaron nasi lillah ashkaruhum linnas. Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling banyak bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Mengapa? Karena manusia ini makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kalau kita tidak bisa membalasnya dengan yang lebih baik, minimal yang semisal. Kalau tidak bisa juga, minimal kita mensyukurinya dengan mendoakan mereka, tentu dengan doa-doa yang terbaik. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi mengajarkan minimal setiap hari kita mendoakan kaum muslimin dengan doa Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati, kasihi, sayangi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk terima kasih, syukur kita terhadap sesama. Bahkan beliau mengatakan, man qala Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin asyra marrat fi kulli yaum kutiba minal abdal. Siapa yang membaca doa Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, ya Allah rahmati, kasihi, sayangi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali setiap hari, kutiba minal abdal, maka dia dicatat sebagai kekasih Allah, waliyullah yang disebut dengan al-abdal. Apalagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan mereka, maka malaikat muwakkal mengatakan walaka bimithlin. Beliau mengatakan, ma min abdin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malakul muwakkal walaka bimithlin. Tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuan mereka,
melainkan malaikat muwakkal mengatakan walaka bimithlin, engkau pun akan mendapatkan sebagaimana yang engkau doakan. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, doakan orang lain mendapatkan keberkahan. Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, doakan orang lain dengan kesuksesan. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dunia akhirat, doakan orang lain mendapatkan selamat dunia akhirat. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, seorang ulama besar yang sering bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Suatu hari beliau bermimpi dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut beliau bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, alimni kalimatin anju biha fil akhirah. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku beberapa kata, kalimat yang dapat menyelamatkan aku di akhirat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Syekh, utlubis salamah fi ghairik tajidha fi nafsik. Wahai Tuan Guru, kata Rasulullah sebagai bentuk penghormatan beliau terhadap Abu Ishaq Asy-Syirazi, jika engkau ingin mendapatkan keselamatan, doakan orang lain mendapatkan keselamatan, tajidha fi nafsik, maka engkau akan menemukan keselamatan itu di dalam dirimu. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada satu pertanyaan. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepadanya? Setidaknya ada dua jawaban khatib ingin menyampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Pertama, agar kita tidak merasa bahwa apa yang kita dapat, kita kumpulkan, kita peroleh semata-mata hasil jerih payah kita saja, hasil pengetahuan kita saja, ilmu kita tidak. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita ini hakikatnya tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Minal adam ilal wujud, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang disebut dengan ni'matul ijad, lalu disempurnakan dengan pertolongan, rezeki yang sempurna, anak soleh dan solihah, keluarga rukun guyub, tetangga baik, dan seterusnya. Itu disebut dengan ni'matul imdad. Semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Jangan sampai seperti Qarun ketika dinasihati oleh kaumnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, jangan membanggakan diri, jangan takabur, jangan sombong. Allah nggak suka orang yang membanggakan diri. Apa jawaban Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku dapat ini, apa yang aku peroleh ini, kekayaan yang aku kumpulkan ini, semuanya hasil ilmuku, hasil pengetahuanku, hasil jerih payahku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumnya akibat ia takabur dengan membenamkannya ke dalam bumi beserta seluruh hartanya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita tidak takabur, kenapa harus bersyukur? Mohon maaf, apa yang mau kita besarkan di hadapan makhluk-makhluk Allah? Kita ini kecil. Kebesaran, takabur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala al-mutakabbir saja. Kata Allah, al-kibriya uridai, takabur, kebesaran itu selendangku, wal izzu izari, kemuliaan, keperkasaan sarungku. Faman naza'ani fi wahidin minhuma faqad adzabtuhu. Siapa yang memisahkan keduanya dariku, pasti aku akan menyiksanya, pasti aku akan mengazabnya.
Karena itu apa yang mau kita besarkan? Mohon maaf apabila kita mau berpikir sejenak betapa kerdilnya, kecilnya manusia ini. Kita sekarang tinggal di komplek perumahan Villa Rizki Ilhami. Di dalamnya ada Masjid Khairul Razikin. Villa Rizki Ilhami ini ada di Tangerang. Tangerang salah satu kota atau kabupaten di Banten. Banten ini salah satu provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Indonesia bagian daripada Asia Tenggara. Asia Tenggara bagian daripada benua Asia. Di dunia ini, di bumi ini setidaknya ada 6 benua. Amerika, Australia, Afrika, Eropa, Antartika, Asia. Kita berada di Asia. Di Asia ada Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada Indonesia. Di Indonesia ada Banten. Di Banten ada Tangerang. Di Tangerang ada Villa Rizki Ilhami. Di dalamnya ada Masjid Khairul Razikin. Lalu ada kita. Meskipun kelihatannya besar, sesungguhnya kita kecil. Ketika ditanyakan kepada ahlinya, ahli perbintangan, ahli astronomi, bagaimana, sebesar apa bumi ini yang di dalamnya ada 6 benua kalau digambar dalam peta besar alam semesta? Mereka menjawab, ya tidak terlihat sama sekali. Setitik itulah bumi di tengah-tengah alam semesta. Bagaimana dengan manusia? Bumi saja tidak terlihat. Kata mereka, ada makhluk Allah yang besarnya 2 kali lipat daripada bumi. Ada makhluk Allah yang lebih besar 3 kali lipat daripada bumi, 4 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, 100 beribu-ribu kali lipat, berjuta-juta, bermiliar-miliar kali lipat besarnya daripada bumi. Lalu apa yang mau kita besarkan? Tentu kita harus bersyukur karena kita diberikan anugerah terbesar yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain selain kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah mukjizat abadi sepanjang masa, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Mari kita suburkan syukur, kuburkan takabbur. Kita tiru bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni kesalahan-kesalahannya yang telah lalu dan yang telah datang, yang akan datang. Tetapi beliau begitu tekun sampai istrinya heran, kok segitunya ibadah, sampai kakinya bengkak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak senang menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur? Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali memberikan tips kepada kita agar tidak takabur, karena sedikit pun takabur menepi dalam hati, haram baginya masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan, apabila kita melihat anak kecil, bagaimana agar tidak takabur? Katakan di dalam diri kita bahwa anak kecil ini kesalahannya belum dicatat oleh Allah, dosa-dosanya belum dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kita sudah dicatat. Tentu dia lebih baik daripada kita. Katakan terus bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Bagaimana kalau melihat orang tua? Katakan orang tua ini lahir lebih dahulu daripada kita. Tentu dia sudah beramal banyak, sementara kita baru kemarin sore. Tentu dia lebih baik daripada kita. Kalau melihat seorang alim, katakan dalam diri kita, orang alim ini diberikan anugerah yang luar biasa. Dia mengetahui sesuatu sementara kita tidak. Dia faham sesuatu sementara kita tidak faham sama sekali. Tentu dia lebih baik daripada kita. Kalau kita melihat orang tua yang hobinya maksiat,
Bagaimana agar kita tidak takabur? Katakan dalam diri kita, dalam hati kita, boleh jadi dia bermaksiat karena faktor jahalah, karena faktor tidak tahu. Sementara kita sudah tahu ini salah, masih dilakukan. Tentu dalam hal ini pun dia masih lebih baik daripada kita. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali, apabila kita melihat orang kafir, katakan dalam diri kita agar kita tidak takabur. Boleh jadi orang kafir ini besok hari masuk Islam, lalu membawa amal soleh yang banyak dan meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Sementara kita belum jelas, tidak tahu apakah akhir hayat kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Seharusnya kata beliau, ketidaktahuan akan akhir hayat kita apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah, baik atau buruk, menghindarkan kita daripada takabur. Terakhir dan paling terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada sahabat mulia Sayyiduna Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an agar tidak meninggalkan satu doa setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar selalu ingat kepadamu, agar selalu berzikir kepadamu. Bantu aku agar selalu berterima kasih, bersyukur kepadamu. Bantu aku agar ibadahku ini semakin baik. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan semangat, stimulus kepada kita untuk terus bersyukur kepadanya, untuk terus berterima kasih dengan menggunakan seluruh nikmat anugerah karunia yang diberikannya semata-mata untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, bukan untuk bermaksiat. Dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.